Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim dan muslimah semuanya? Terima kasih sahabat semuanya sudah berkunjung ke channel ini. Dan dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa larangan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas dalam Islam. Sebenarnya wajib gak sih kita tahu? Tentunya wajib sekali. Bahkan kalau menurut aku pribadi nih, bukan hanya wanita saja yang wajib tahu, justru laki-laki harus lebih tahu dari wanita. Nah, jadi apa saja larangan-larangan itu? Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta dukungan teman-teman nih untuk subscribe, like, dan juga komentar channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Setiap bulan, perempuan yang sudah balik akan mengalami masa menstruasi atau yang dinamakan dengan haid. Biasanya, usia perempuan mengalami haid ketika mereka berumur 9 atau 10 tahun. Dan sejak pertama kali haid, perempuan sudah dianggap mukallaf dan hukum Islam berlaku kepadanya. Begitupun ketika seorang perempuan melahirkan, maka ia akan mengalami masa nifas kurang lebih 40 hari. Haid dan nifas merupakan hal yang wajar karena waktu tersebut merupakan salah satu dari fitrah perempuan. Perempuan yang sedang haid atau nifas dianggap dalam keadaan berhadas, sehingga ia dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu dalam Islam. Dirangkum dari laman NU Online oleh Muhammad Iqbal Syauqi, juga salah satu buku mengenai pemahaman tentang toharoh, haid, nifas, juga istihadoh, yaitu dari Bapak Agus Romdon Saputra. Terdapat beberapa batasan yang tidak dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Dan beberapa larangannya, yaitu yang pertama, sholat. Kewajiban sholat gugur pada perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Penyebab larangannya adalah syarat sah sholat itu sendiri harus suci dari hadas, sedangkan perempuan yang sedang haid atau nifas itu dalam keadaan tidak suci sampai darahnya berhenti dan melakukan mandi janabah atau mandi wajib. Rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan Mu'azzah, bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah kami perlu mengqadha sholat kami ketika suci?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apakah engkau seorang haruriyah? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadhonya." Atau Aisyah berkata, "Kami pun tidak mengqadhonya." Nah, berdasarkan hadis tersebut, perempuan yang tidak melakukan sholat karena halangan haid atau nifas tidak wajib mengqadhonya, meskipun sholat yang ditinggalkan yaitu sholat wajib 5 waktu. Yang kedua yaitu puasa. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa, baik itu puasa wajib yaitu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Kalaupun dilakukan, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah pertanyaan Mu'azzah juga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apakah kamu dari golongan haruriyah?" Kemudian Mu'azzah menjawab, "Aku bukan haruriyah, namun aku hanya bertanya." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab kembali, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Berdasarkan hadis tersebut, yaitu perbedaan larangan sholat dan puasa bagi perempuan yang sedang haid atau nifas adalah kewajiban qadha, yaitu untuk melakukan puasa wajib di luar puasa Ramadan. Sedangkan sholat tidak disyariatkan untuk mengqadhonya. Qadha puasa itu pun dilakukan sejumlah hari ketika wanita itu sedang dalam masa haid atau nifas. Selanjutnya yaitu larangan berhubungan suami istri. Berhubungan badan bagi suami istri dianggap sedekah dan mendapatkan pahala. Namun bagi perempuan yang sedang haid atau nifas bersenggama sangatlah dilarang. Jika melakukannya termasuk dosa besar. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang keempat yaitu menyentuh Al-Quran.
Mushaf Al-Quran itu suci, oleh karenanya harus berwudu terlebih dahulu sebelum menyentuh Al-Quran. Sebaliknya, bagi wanita yang sedang haid atau nifas dilarang menyentuh Al-Quran karena halangannya tersebut. 4 mazhab dalam Islam yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi sama-sama berpendapat bahwa menyentuh Al-Quran terlarang bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Dalilnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Pendapat 4 mazhab tentang membaca Al-Quran lebih beragam daripada pendapat tentang menyentuh Al-Quran. Dalam kasus membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan mengeluarkan suara dilarang bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Larangan perempuan haid atau nifas membaca Al-Quran berdasarkan kias keadaan haid atau nifas itu sendiri, karena sedang dalam keadaan tidak suci atau dalam kondisi junub. Rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran di setiap kondisi kecuali janabah. Namun terdapat pengecualian ketika wanita yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran tanpa Al-Quran itu sendiri, yaitu untuk berdoa ataupun untuk berzikir. Mereka boleh membacanya karena tujuannya untuk berzikir dan menjaga diri, bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran. Selain itu, wanita haid dapat pula membaca Al-Quran tanpa adanya Al-Quran itu sendiri, yaitu dengan syarat membacanya dalam hati, menggerakkan bibir tetapi tanpa mengeluarkan suara. Sementara itu, ulama mazhab Maliki dan Ibnu Has membolehkan wanita yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran, sebagaimana yang ditulis Syahmi Hartis. Membaca Al-Quran serta berzikir boleh dilakukan baik dalam kondisi berwudu maupun tidak. Boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam kondisi junub dan haid. Larangan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas selanjutnya yaitu berdiam diri di masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Sebenarnya tidak ada dalil spesifik yang melarang wanita yang sedang haid atau nifas memasuki masjid, karena ayat tersebut melarang orang yang sedang junub atau tidak suci memasuki masjid. Nah, berdasarkan hal tersebut, para ulama mengkiaskan keadaan junub atau tidak suci tersebut dalam keadaan haid atau nifas yang dialami oleh perempuan. Oleh karenanya, wanita yang sedang dalam masa haid atau nifas dilarang untuk berdiam diri di masjid. Selanjutnya yaitu tawaf. Perempuan yang sedang dalam masa haid atau nifas dilarang melakukan tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Rujukannya adalah riwayat ketika Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid saat sedang berhaji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah, hingga engkau suci kembali. Nah, dan yang terakhir yaitu tidak diperbolehkan menjatuhkan talak di saat wanita sedang mengalami masa haid ataupun nifas. Nah, itulah larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Tetapi meskipun perempuan sedang dalam keadaan tidak suci, bukan berarti menjadikan waktu tersebut menjadi ajang bermalas-malasan. Jadi aku mau cerita secuil nih ya. Dulu aku sempat mendengar ceramah Buya Yahya mengenai haid, dan Buya mengatakan kayak gini, masa wanita solihah ibadahnya libur? Dan seketika setelah mendengar itu aku sendiri jadi deg. Nah, ini bisa jadi tafakur untuk kita semua ya para muslimah, bahwa meskipun kita sedang dalam keadaan tidak suci, kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang diperbolehkan seperti berzikir, berdoa, bersolawat, mengingat Allah, misalkan dengan membaca Asmaul Husna dan sebagainya.
Nah, itulah larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Sekian videonya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa sahabat untuk share video ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.